Selamat datang di channel BF Dream. Balik lagi bersama saya Arbain. Terima kasih karena telah klik video ini. Dalam video ini kita akan membahas bagaimana pengalaman mistis oleh pendaki Gunung Gede yang pernah menjadi viral. Nah, pengalaman ini tuh diceritakan oleh seorang perempuan pendaki yang bernama Asria Putri. Pengalaman ini menurut saya benar-benar menyeramkan. Sebelum kita ke inti videonya, bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu. Dan bagi yang sudah subscribe, mari kita lanjutkan. Nah, pengalaman ini tuh diceritakan oleh seorang perempuan pendaki bernama Asria Putri. Kisahnya itu kemudian disebarkan oleh akun kumpulan pendaki gunung di Instagram @monesia hingga menjadi viral beberapa waktu lalu. Mula-mulanya di sini diceritakan Putri dan teman-temannya itu hendak mendaki Gunung Gede lewat jalur Putri. Belum lama ini dari Cibinong. Dari kisah yang diceritakan itu, awalnya itu tidak ada perasaan janggal ataupun pikiran buruk. Hingga tiba di Surya Kencana, lembah indah di Gunung Gede, Putri masih belum menemui hal aneh. Hari berganti hari, Putri dan teman-temannya itu merasa terlambat untuk melakukan pendakian menuju puncak, namun tetap semangat. Nah, setibanya di puncak, semua hal ini masih terasa normal bagi Putri, meskipun kabut turun, sehingga menutupi pemandangan agung dari puncak gunung. Singkat ceritanya, mereka ini kembali ke tenda dan memutuskan untuk turun dari lembah Surya Kencana itu sekitar pukul 1.30 ataupun setengah 2 sore. Di sini Putri merasakan perjalanan masih normal, lalu bertemu dengan 3 orang pendaki lain yang tengah memapah teman perempuannya yang bernama Vina yang sempat cedera. Mereka pun menghubungi petugas untuk membantu Vina turun lebih cepat dan aman. Namun petugas itu belum juga datang hingga mereka pun harus beristirahat dan menghentikan perjalanan karena hujan. Hujannya ini cukup sangat deras dan disertai petir dan kilat. Ditambah hari yang mulai gelap, maka sempurnalah sudah suasana tercipta. Jadi ya kelihatan kian mencekam gitu. Nah, di sini sesekali tuh mereka semua ngobrol. Vina pun terus dialihkan perhatiannya agar tidak melamun. Namun di sini nahas menimpanya. Tubuh Vina itu kemudian mendadak menjadi dingin, lemas dan tidak sadarkan diri. Salah seorang kawannya langsung berusaha menyadarkan Vina. Ditepuk-tepuk pipinya sambil meyakinkan Vina mereka akan segera tiba di bawah dan pulang. Di sini Vina sempat tersadar. Tapi itu tatapannya itu terlihat kosong. Wajahnya terlihat memutih, kayak pucat gitu. Nah, di saat yang bersamaan itu hujan itu makin deras. Petir menyambar-nyambar. Vina malah semakin parah. Dia kayak mengeluarkan suara aneh gitu. Tatapannya membuat siapa saja itu yang melihatnya itu merasa ingin lari secepat mungkin untuk menjauhinya. Tapi tidak. Putri dan teman-temannya yang berada di dalam tenda itu tidak lantas meninggalkan Vina seorang diri. Mereka lantas membacakan doa-doa berharap Vina tersadar. Lepas dari Vina yang akhirnya tersadar, masih ada satu lagi kawan Putri yang berlaku aneh. Namanya Dinda. Dia mulai muntah-muntah dan menangis jadi-jadinya sambil tersenyum. Dinda pun sadar setelah 16 pendaki lainnya yang berada dalam satu tenda itu membacakan doa bersama. Setelah Dinda, kembali Vina kayak cekikikan gitu, kayak cekikikan tiba-tiba. Otomatis membuat tiap orang yang ada di bawah tenda itu ingin mengambil langkah 1000, pengen lari lah secepatnya. Namun di tengah-tengah Vina yang tertawa kayak hantu kuntilanak itu, Dinda kembali menangis. Singkat ceritanya, saat 2 pendaki perempuan ini tersadar, mereka pun mulai panik, kayak ketakutan gitu.
dan minta ingin segera pulang. Pendaki lain berusaha untuk menenangkan. "Iya, jangan nangis, Din. Hujan udah reda. Jangan panik. Bacain doa ya, Din," ucap Putri. Nah, di sini di perjalanan menuju base camp itu, rombongan pendaki ini bertemu dengan petugas yang ternyata malah marah karena ada tenda yang dibangun di pinggir trek dan melanjutkan pendakian. Akhirnya rombongan itu tetap turun dengan beberapa orang lebih dulu melakukan perjalanan untuk menyelamatkan Vina yang kondisinya itu masih belum stabil. Sementara rombongan menjadi dua, menjadi terpecah belah gitu. Rombongan tempat Putri turut serta yang masih ada di perjalanan menuju pos 2. Tiba-tiba itu melihat hal yang mengejutkan. "Astagfirullahaladzim," itu teriak Putri. Pendaki lain yang satu rombongan pun mulai panik, bertanya-tanya, ada apa gerangan yang terjadi? Ternyata Putri melihat ada gundukan sampah di trek yang dilaluinya. Namun mereka tidak bisa membawa sampah itu turun karena terlalu banyak. Maka memutuskan untuk memberitahu petugas tibanya di bawah. Ya Allah, Putri yang ada di barisan tengah kembali tercengang. Kemudian dia kembali melihat gundukan sampah itu di bawah pohon lagi. Rasa penasarannya itu membesar hingga Putri memaksa pendaki lain di belakangnya untuk melewati senter ke arah sampah itu. Namun setelah diperjelas, ternyata tidak ada sampah satupun. Itu terlihat kosong. Putri lantas semakin tercengang lagi dan bertanya-tanya, kemana perginya sampah besar yang tadi dia lihat itu? Apa mungkin tikus hutan? Di tengah perjalanan, tiba-tiba Putri merasa jari-jarinya itu merasa kram. Namun dengan sisa tenaga yang dimilikinya, perjalanan tetap dilanjutkan. Setibanya di pos 2, mereka beristirahat, merajang air, menyeduh kopi, dan membuat minuman penghangat tubuh lainnya. Ternyata di pos 2 sudah ada 2 orang pendaki yang tadi bertugas mengantar Vina ke base camp. Namun tidak ada Vina bersama mereka karena petugas yang sempat naik dan marah-marah itu telah membawa Vina turun lebih dahulu. Waduh, tiba-tiba Putri merasa sesak. Dadanya seperti terhantam oleh bola basket keras. Badannya lemas, teman-temannya panik. Di saat bersamaan dia merasa ukuran badannya itu kayak mengecil gitu, lebih kecil dari biasanya dan dari teman-teman sekelilingnya. Sampai pada akhirnya Putri sadar berkat doa-doa yang dipanjatkan. Persis seperti Dinda dan Vina, Putri yang sempat berteriak keras dan menangis tanpa ia sadar, ia bersikeras minta pulang dan keluar dari kawasan gunung ini. Sebelum tiba di pos 1, mereka kembali diuji nyalinya. Ada seperti hantaman besar hingga membuat mereka bergoyang sekejap, seperti sedang gempa. Disusul salah seorang pendaki kejang sambil melotot ke atas. Kembali dengan doa dan menggantikan baju pendaki tersebut, dia pun tersadar. Medan licin bekas siraman hujan menambah ujian yang mereka harus hadapi untuk tiba di base camp. Putri fokus pada langkahnya, sebab beberapa kali dia membuang pandangannya. Ada banyak makhluk yang dia lihat yang sebelumnya tidak pernah dia jumpai. Saat menuju pos 1 dan hampir tiba, ternyata mereka salah jalan dan justru mengarah ke jurang. Akhirnya mereka putar balik perlahan setelah pendaki lain teriak dari ujung sisi kanan mengaba-ngaba ada jurang di depan mereka. Beruntungnya setibanya di pos 1 sudah ada ojek yang bisa mengantar Putri dan Dinda sampai di base camp. Nah, setibanya di base camp, mereka langsung ditenangkan, kemudian diberi minum hangat dan juga selimut. Namun anehnya, Vina tidak ada di tempat yang sama. Untuk Vina dan 2 orang temannya itu semoga kita bisa bertemu di perjalanan lain.
Dan untuk 8 pendaki lain, teman Vina, tolong perjalanan selanjutnya jangan egois. Kalau naik bersama, turun pun juga harus bersama. Ini juga jadi pelajaran buat kita semua agar lebih peduli dengan teman dan sesama. Itu yang Putri katakan di dalam ceritanya. Oke, sampai di sini dulu cerita yang telah dibagikan oleh Putri tersebut. Sampai jumpa di cerita-cerita ataupun kisah-kisah nyata selanjutnya yang ada di channel ini. Oleh karena itu, silakan tekan tombol like dan di subscribe, kemudian aktifkan loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel BF Dream.